bukan pegawai, berkesinambungan tapi tidak berhak PPKP. Itu statement pertama menurut saya sudah sangat bagus. Jadi sampaikan bahwa teman-teman paham kok cara ngitungnya. Sehingga kalau teman-teman tidak infokan itu, kadang-kadang kan hanya apa ya istilahnya, menghafal itu bahaya. Ya, silakan identifikasi, belum silakan dibaca lagi. Bagi yang sudah silakan latihan. Nanti kalau yang belum silakan juga bertanya apa yang kurang jelas dan seterusnya. Oke, yang tanggal 5 Mei ada nggak yang sudah selesai? Silakan volunteer 5 Mei. Apa yang dimaksud di 5 Mei? Ada? Mungkin bukan objek PPh 21, Pak. Karena hadiah lomba, Pak. PPh 23. Untuk hadiah itu bukannya objek PPh 23, Pak ya? Oke. Jadi nanti harus tadi makanya agak kurang, ya. Nanti saya tambahkan beberapa di slide-nya kurang komplit tadi. Sebenarnya ketika hadiah perlombaan itu merupakan objek PPh pasal 21 kalau yang menerima adalah orang pribadi. Menjadi PPh pasal 23 kalau penerimanya adalah subjek pajak badan, gitu kira-kira. Kalau subjek pajak orang pribadi, tentunya dia mengacu kepada jumlah bruto kali tarif progresif pasal 17. Jadi itu tadi ini semua juara pertama berarti dia dikalikan tarif pasal 17. Juara kedua kan masing-masing, tidak jarang juara 1-2-nya sama orangnya gitu kan, nggak mungkin. Jadi mekanismenya seperti itu. Ya. Setelah terutang PPh pasal 21. Yang tanggal 16, jadi itu bedanya nanti. Di pasal 21 kaitan juga dengan pasal 23 gitu. Karena tadi sempat secara umum memang betul subjek pajak di pasal 21 nanti yang dipotong itu adalah orang pribadi. Kalau sedangkan di PPh pasal 23 itu cenderung ke subjek pajak badan arahnya. Oke, tanggal 16. Pak izin, Pak. Berarti yang untuk hadiah itu cara ngitungnya mirip seperti yang terakhir tadi, Pak ya. Yang kan sama, tidak ada pengurangan, dia langsung bruto kalikan dengan tarif. Langsung dikali tarif, Pak ya? Ya, tapi tidak kumulatif. Tidak bersifat kumulatif, itu bedanya. Jadi yang lomba di misalkan di perusahaan A ikut lomba juara, di televisi B ikut lomba juara, itu tidak dikumulasikan. Dia masing-masing begitu. Itu sama dengan menghitung peserta kegiatan gitu kira-kira. Dia tidak dikumulatifkan. Silakan. Yang 16, nah ini baru dia, kalau memang ada yang belum selesai, karena sifatnya undian tadi door prize, itu dia baru nanti ke pasal yang lain gitu, ayat 2 nih, sorry ini saya gagal gabung, saya terlupa kemarin memisahkan. Kalau dia menjadi hadiah undian, teman-teman di PPh kan belajar. Hadiah undian pemajakannya adalah final gitu kira-kira. Nah harusnya mereka dipotong pada 2. Jadi tanggal 16 itu memang pemajakan final. Jadi mohon dipisahkan gitu. Ya. Kalau yang 18 nanti tolong dihitung saja. Itu adalah memang harus dikurangkan, nilai pemberian spare part-nya dikurangkan. Yang 23 Mei itu pembayaran honor ini tadi ya, terkait dengan bukan pegawai tadi ada harus kumulatif, ya kan tadi sudah dihitung pertama. Yang kedua dikumulatifkan.
tanggal 25 ini bukan, mantan pegawai. Ya, karena dia menerima bonus setelah BK Rama ini berhenti bekerja. Tanggal 29, mungkin nanti karena tidak lengkap tadi, itu tarifnya, kalau pesangon itu 50 juta kali 0%, kemudian berapa lagi? 50 juta kedua, kalikan 5%. Oke. Jadi nanti kalau pesangon itu adalah 0% kali 50 juta, kemudian 5% kali 50 juta kedua, kemudian 15% kali 400 juta, kemudian 25% kali lebih dari 500 juta. Jadi lapisan tarifnya kurang lebih begitu untuk pesangon ya, dan bersifat final. Ya, nanti teman-teman cek, coba diterapkan. Kalau seperti ini tarifnya, 0, 50 juta pertama, 5% 50 juta kedua, 15% 400 juta, dan 25 di atas 500 juta itu 25. Coba dihitung latihan tadi, pembayaran pesangon. Pesangonnya dibayar 120 juta, berapa PPh? Silakan. Rp5.500.000, Pak. Berapa? Rp5.500.000. Rp5.500.000. Bagaimana ngitungnya? Saya tadi kalikan saja, Pak. Kan yang 50 juta pertama itu 0%, berarti tidak ada PPh-nya. Kemudian yang 50 juta kedua itu dikalikan 5%, kemudian yang sisanya 20 juta dikalikan 15%, Pak. Yang lain, saya 50 juta, 50 juta, ini 20 juta. Berarti ini 0, sorry, ini 2,5 juta, kemudian 15% kali 20 juta. Maka nilainya adalah 5.500.000, begitu ya? Benar, Pak. Ya. Ini untuk semua pemotongan PPh 21 atas pesangon. Ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit menurut saya. Jadi hati-hati. Saya kadang-kadang kalau ada masih yang keliru terkait pesangon berarti kurang teliti. Berarti tidak konsentrasi gitu saja, ya. Dan ini pasti ditanyakan. Karena ada hal-hal yang minimum nanti teman-teman harus paham gitu. Terkait pembayaran pesangon, peserta kegiatan, itu harusnya dalam evaluasi tingkat kesalahannya adalah sangat kecil. Kalau teman-teman sudah benar-benar mencoba untuk teliti gitu kira-kira. Oke, ada lagi? Saya hanya mau kasih pesan bahwa ini saya tambahkan soal nomor 6, itu ada unsur PPh orang pribadinya. Sudah belajar orang pribadi kan ya? Ya. Saya ini tambahkan bagaimana kalau seorang dokter PNS, nanti teman-teman hitung dulu penghasilan dokternya sebagai pegawai tetap. Ini cara menghitungnya. Sebagai pegawai tetap, ini yang poin A. Ya,
kemudian B itu sebagai bukan pegawai. Ya, saya tadi jelaskan kalau bukan pegawai dia asumsinya di sini menerapkan tarif normalnya 50%. Berarti dia menyelenggarakan pencatatan. Kenapa saya sampaikan teman-teman harus bisa menghitung, bisa mengkombinasikan perhitungannya. Ketika ada seorang dokter bekerja di dua rumah sakit, kemudian dia juga bekerja di puskesmas, mendapat juga jasa dokter, bagaimana mereka harus menghitung? Ya, jadi gaji, tunjangan dan tunjangan jabatan ini adalah terkait dengan pegawai tetapnya, jasa dokternya terkait dengan profesinya. Ya, bagaimana juga si puskesmas sambil melakukan pemotongan. Kemudian rumah sakit memotong dalam konteks yang bersangkutan adalah bukan pegawai. Ya. Tapi yang wajib karena materi kita adalah PPh pemotongan pemungutan, tentunya yang difokuskan adalah pasal 21, tapi dicoba juga gitu. Kalau orang pribadinya seperti apa? Karena pasti kurang bayar. Itu yang mau saya tunjuk. Itu kenapa potensi itu sangat besar nanti teman-teman sebagai nanti pegawai DJP itu harus bisa gitu melihat bagaimana potensi pajak, bagaimana harus melakukan edukasi supaya potensi pajaknya bisa tergali optimal. Ya, nanti dikerjakan ya karena kebetulan kan teman-teman liburnya 2 minggu. Ya. Ini semua soal 1 sampai dengan 7 tolong dikerjakan. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan, boleh WA group, boleh langsung juga silahkan. Intinya teman-teman harus kerjakan. Ya. Di pertemuan ke-7 nanti sedikit yang belum saya bahas terkait dengan fasilitas COVID-19 misalkan, terkait dengan PPh 0%, terkait dengan PPh ditanggung pemerintah dengan batasan di bawah 200 juta, itu silakan dibaca dulu gitu. Nanti di pertemuan ke-7 mungkin kita adakan kuis 90 menit lah mungkin ya, supaya teman-teman juga tolong mempersiapkan gitu kira-kira ya, sambil mereview materi-materi mana yang kira-kira belum, terus nanti akan sedikit kita menyinggung PPh pasal 26. Pasal 26 kan juga tidak terlalu banyak ya. Untuk pasal 26 itu adalah penghasilan-penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. Ada yang ingin disampaikan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Masih bingung mengenai yang 18 Mei tadi yang membayar biaya perbaikan alat sound system itu perlakuannya gimana, Pak? Oke. 18 Mei ya. Perbaikan sound system dibayar kepada DD itu 15 juta. Ya, 15 juta DD, tetapi di dalamnya ada pembelian spare part 10 juta. Maka sebenarnya jasa DD ini hanya basisnya 5 juta gitu. Nah, 5 juta inilah jasa lainnya. Kalau lihat tadi slide, nanti 5 juta dikalikan 50% kalikan tarif. Itu yang dilakukan pemotongan. Jadi semua yang sifatnya reimbursement itu bisa. Ya, untuk mekanisme tadi. Di sini ada di slide ya. Jadi di sepanjang dia memberikan rincian, ternyata uang yang dibayarkan 15 juta itu bukan semuanya objek pasal 21 gitu kira-kira yang mau disampaikan. Tetapi ada yang bukan. Nah, yang bukan inilah yang dijelaskan. Tadi ada jasa lainnya yang dilakukan oleh orang pribadi. Itu yang nanti teman-teman akan temu. Nah, ini dia. Ini yang di dalam prakteknya bisa jadi berbeda perlakuannya kadang-kadang masing-masing nih ya.
pemberian jasa dalam segala bidang gitu, ya kan? Termasuk ini teknik, komputer dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga jasanya saudara Dede itu hanya 5 juta tadi kalau kita contohkan. Dia termasuk kategori bukan pegawai tadi, bukan pegawai, dia membayar jasa 5 juta berarti dikalikan 50%. Tidak berhak PTKP, karena apa? Karena perbaikannya tidak serta-merta hanya dilakukan dengan satu pemberi kerja, kan begitu. Dia tidak berhak PTKP. Itu kira-kira, mudah-mudahan jelas. Silakan, ada komentar? Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk PPN, untuk NPPN yang di berbagai kota itu bagaimana Pak ya Pak? Apakah ada pengaruhnya untuk menghitung PPh pasal 21? Sorry Kan ada NPPN yang berbeda di tiap kotanya untuk setiap pekerjaan, itu bagaimana ya Pak? Oke. Nah, teman-teman, norma penghitungan tadi saya dengarnya PPN. Norma penghitungan ya. Norma penghitungan itu kan beragam. Ya, ada yang 50%, ada yang kurang dari 50%. Itulah kenapa dalam konteks PPh pasal 21 semuanya dipukul rata 50% untuk yang bukan pegawai. Sedangkan di orang pribadi bisa jadi lebih rendah. Itu kenapa sangat-sangat mungkin akan terjadi lebih bayar. Ya, contohnya, nanti teman-teman mungkin pas PKL akan melihat petugas dinas luar asuransi itu sangat mungkin lebih bayar. Kita contohkan saja bahwa ketika ada petugas dinas luar asuransi, ini kan cenderung mereka ini memperoleh dari satu pemberi kerja, sehingga mereka PPh 21-nya atas bukan atas penghasilan atas, ya betul, berkesinambungan dan berhak PTKP. Ya. Ketika memperoleh misalkan imbalan 200 juta, maka yang bersangkutan juta akan dikalikan 50%, ini 100 juta akan dikurangi PTKP misalkan tidak kawin. Sorry, menekan. Juta. Nah, begitu. Kalau hanya bekerja satu kali, 1 bulan saja, maka di sini yang bersangkutan pasti lebih bayar. Kenapa? Kenapa lebih bayar? Karena waktu perhitungan PPh orang pribadi yang dilaporkan adalah penghasilan 200 juta, normanya misalkan 50%, maka netonya adalah 100 juta, PTKP-nya 54 juta. Begitu. Pasti lebih bayar. Ya, tidak harus menghitung yang lain gitu. Ini 5%. 2.300.000. Padahal teman-teman lihat di sini 95%. Sudah pasti 2 tarif. Ya kan? 2.500.000 tambah selisihnya adalah 45
500 kali 15%. Nah, di sini terlihat yang bersangkutan dipotong 9 juta, ini yang PPh terutang yang dipotong. Maka SPT LB bayarnya adalah sebesar 7 juta. Itu tidak bisa terelakkan, tidak bisa terhindarkan. Itu kalau kondisi normal. Bagaimana Pak kalau normanya lebih kecil, 45, lebih besar lagi dia akan LB-nya. Kan begitu, karena apa? PPh terutangnya lebih kecil. Itu yang mengakibatkan sangat mungkin lebih bayar. Pak, yang digunakan normalnya 45, iya sesuai dengan tadi wilayahnya. Kalau dia 10 kota provinsi, bisa jadi lebih tinggi. Gitu. Jadi kalau lebih kecil PPh terutangnya dibanding dengan PPh yang dipotong, kelebihan bayarnya harus dikembalikan. Sebaliknya, kalau lebih besar harus disetor. Gitu. Itu yang saya maksud di soal nomor 6 gitu mau ditunjukkan. Makanya nanti kalau teman-teman mengaudit atau memeriksa petugas dinas luar asuransi, kecenderungannya, saya tidak tahu sekarang tarifnya, kalau masih pakai yang dulu, kecenderungannya di daerah akan lebih bayar. Tetapi, balik lagi, ada yang ingin lebih bayar, ada yang juga ingin tidak mau repot gitu, disumbangkan. Ya silakan. Itu pilihan dan harapan saya, teman-teman bisa menjelaskan itu nanti. Jadi norma penghitungan itu memang bisa jadi lebih rendah daripada 50% ini. Karena memang 50% itu diambil rata-ratanya. Karena ini hanya untuk kepentingan pemotongan PPh pasal 21. Gitu kira-kira. Silakan ke yang lain. Ya. Untuk di luar provinsi pasti lebih rendah tarifnya. Ada lagi yang lain? Kaitkan dengan orang pribadi. Saya ingin teman-teman satu kali belajar, nanti kaitkan juga gitu dengan PPh yang lain. Karena kebetulan ini pasal 21 terkait dengan orang pribadi, ya kaitkan. Kalau nanti ada pegawai tetap bekerja Januari sampai Desember, bagaimana PPh orang pribadinya? Kalau ada pegawai yang bekerja Januari sampai Agustus, bagaimana mereka melaporkan orang pribadinya? Kalau ada yang bekerja di mulainya September sampai Desember, seperti apa? Itu semua teman-teman silakan dicoba. Tapi sekali lagi itu konteksnya di luar materi PPh ya. Tapi kalau bertanya silakan. Jadi semua latihan saya terkait dengan PPh pasal 21 silakan kaitkan dengan PPh orang pribadi. Ya, nanti silakan di WA atau Pak saya hitung ini seperti ini, nanti di WA group juga boleh teman-teman diskusi. Karena memang itu kaitannya erat, sehingga mudah-mudahan dengan kita kaitkan dengan PPh orang pribadi, penjelasan teman-teman atau pemahaman teman-teman akan lebih baik. Ya, tapi tanggung jawab berbeda. Untuk PPh pasal 21 itu tanggung jawabnya pemberi kerja, pemotong pajak. Kalau orang pribadinya itu tanggung jawab masing-masing subjek pajak orang pribadi, itu jangan sampai lupa. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bisa. Untuk yang pembelian motor tadi gimana ya, Pak? Saya kurang jelas. Oke, kita lihat pembelian motor. Oke, pembelian motor. Tadi saya sampaikan bahwa apapun sebenarnya yang diberikan ya kepada orang pribadi harus dilihat. Jadi perusahaan di sini membeli motor tujuannya untuk apa? Apakah ada kaitannya dengan pemberian imbalan sehubungan dengan pekerjaan? Itu pertanyaan besarnya. Jadi kalau tadi di sini pertanyaan saya adalah hitunglah jumlah PPh pasal 21, maka semua transaksi itu dicek apakah ada kaitannya dengan imbalan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau tidak.
Kalau orang beli motor terus dikasih door prize, ada hubungan dengan pekerjaan nggak? Logikanya. Door prize itu kan Tidak. tidak kan undian kan gitu kira-kira. Maka tidak ada pemotongan pasal 21 di sini. Pak, nanti kalau yang menang itu adalah orang pribadi, Pak. Beda. Teman-teman lihat di PPh bahwa atas hadiah undian itu pajaknya final. 4 ayat 2 gitu. Nanti kaitannya ke sana. Nanti setelah MIT kita belajar 4 ayat 2 atas hadiah undian. Jadi untuk konteks di sini kan saya batasi hanya 21, tidak ada pemotongan di situ. Itu kira-kira. Ya, mudah-mudahan jelas. Ada lagi yang lain? Izin Pak. Ya. Sebenarnya kita motong pajak kapan sih Pak? Maksudnya ini kan ada kayak 5 Mei itu mencatat. Ya. 3 Mei dia membayar. Ya. Terus nomor 16 Mei membayar motor. Itu sebenarnya kapan dipotong Pak? Membayar atau mencatat Pak? Dilihat, itu kenapa? Dilihat untuk PPh pasal 21, pemotongan PPh pasal 21 itu dilakukan atas pembayaran ataupun terhutangnya. Jadi ketika mencatat sebagai beban itu sudah terhutang PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima dan diperoleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, kan begitu pengertiannya. Jadi kalau ada biaya gaji pada hutang jurnalnya belum dibayar, itu sudah terhutang PPh pasal 21. Gitu. Berbeda dengan nanti PPh pasal 23, mereka hanya saat dibayar saja. Ya, itu sengaja saya munculkan apakah ketika baru dicatat sebagai hadiah lomba sudah dipotong apa enggak. Gitu. Ini kalau kapan terhutangnya dia gitu. Jadi kapan dia terhutang, berbeda dengan kalau dia dicatat, di sini kan pendekatannya dicatat mencatat beban, akan berbeda dengan mencatat beban dibayar di muka, kayak gitu-gitu. Ini kan pembelian ini belum diperuntukkan. Nanti dibaca lagi saat terhutangnya PPh pasal 21. Ini untuk mengakomodir terhutang diterima atau diperoleh orang pribadi. Ya, itu konteksnya. Jadi saat terhutangnya mayoritas, selama ini mayoritas kan memotong, jadi pada saat dibayar. Ya kan? Tapi bagaimana kalau itu hanya dibebankan, tidak dibayar-bayar? Untuk PPh 21 mereka harus mencatat. Melakukan pemotongan. Kenapa? Karena memang terkait dengan pelaporan penghasilan di orang pribadinya. Orang pribadi ketika dia sudah tadi dibebankan dia gajinya, maka di orang pribadi juga sudah harus dilaporkan sebagai penghasilan. Accrual basis dia di situ. Dalam konteks ini dia accrual basis. Satu. Nanti dibaca lagi, diperoleh atau diterima. Kan sudah dibahas pasti saya yakin. Sudah dibahas belum kan? Sudah kan? Apa yang dimaksud diterima, apa yang dimaksud diperoleh. Nah, pasal 21 menganut itu. Ada lagi? Ya, silakan dikerjakan. Waktunya juga sudah habis ini. Teman-teman kerjakan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, nanti diinformasikan. Ini terkait tadi penghasilan final yang diterima oleh orang pribadi yang dananya bersumber dari APBN, itu nomor 4. Nanti silakan dibaca. Ini menyangkut pembayaran slide yang terakhir yang saya tambahkan. Jadi supaya nanti di pertemuan terakhir pembahasannya tidak terlalu banyak. Ya, itu untuk hari ini. Pertemuan hari ini adalah pertemuan sebelum teman-teman libur Idul Fitri. Tentunya saya ucapkan selamat Idul Fitri untuk yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kondisi, apalagi setelah Lebaran nanti teman-teman tidak lama setelah itu akan melakukan UTS, gitu, ujian tengah semester. Ya, harapan saya semua sehat dan kita semua selalu bisa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Itu saja dari saya untuk siang ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi setelah Idul Fitri. Selamat siang. Oke. Siang Pak, terima kasih. Ya, Selamat siang, Pak. Pak. ya, Terima kasih sama-sama. banyak, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke, sama-sama.